apa ini? Suara apa ini? Sebentar. Ini minta maaf tadi HP-nya dipakai ke gimana? Jadinya suaranya masuk. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di siang hari ini, sore ya. Melanjutkan kajian buku Mindfulness 3 Nafas yang sudah sampai di bab 1 bagian B, yaitu konsep mindfulness Islam. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan panjang lebar bercerita, singkat-singkat saja. Yang penting kita bisa memahami konsep ya. Semakin sederhana sebuah konsep ya, semakin sederhana dijelaskan, itu akan semakin mudah dipahami. Semakin saya banyak bicara itu semakin membuat orang bingung ya. Alhamdulillah Pak Aswati, Pak Kurnia, dan rekan-rekan semua yang sudah hadir, Pak Maskun, Pak Rizky, Pak Maheswari, dan Pak Ade, alhamdulillah bisa hadir pada siang hari ini ya. Nah, tetap kita mempelajari tentang pikir nafas dalam konsep mindfulness ya. Sebenarnya mindfulness yang pikir nafas, yang mindfulness dan pikir nafas biasa itu sebenarnya perbedaannya ada pada aplikasi dalam kehidupan ya, aplikasi di dalam kehidupan. Kalau yang pikir nafas biasa itu hanya ritual ya, jadi belum sampai pada taraf aplikasi dalam kehidupan ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam konsep mindfulness Islam sebenarnya kita sudah mengenal dengan nama ihsan ya. Bahkan mindfulness ini menjadi pilar utama di dalam kita beragama. Yang pertama adalah syariat, yaitu dari sisi Islam, yang kedua dari sisi keimanan, dan yang ketiga ini dari sisi ihsan ya, dari sisi ihsan yaitu mindfulness ya. Di dalam ihsan itu kita sadar bahwa Allah itu menyaksikan kita, atau kita menyadari bahwa kita itu menyaksikan Allah. Dan tentunya ya kita menerima, namanya menyaksikan Allah, masa nggak menerima Allah ya. Baik, yang sudah hadir Pak Nur dari Singapura ya, Pak Izar Makassar, Bapak Yara dari Klaten, Pak Widyo, Pak Widyo, dan Pak Bambang, Pak Rumat, ya, Pak Suroto, dan Bu Azam, Pak Azam, dan Bu Kuntiah dari Mojosongo, tetangga sendiri ya. Masih baca bukunya ya Ibu-ibu, jangan lupa bukunya dikhatamkan, dijalani. Kalau masih bingung ya dibaca ulang lagi, karena memang ini buku laku. Buku laku itu bukan buku laris maksudnya. Buku laku itu buku yang memang harus dijalani gitu ya. Buku yang harus dijalani. Baik. Tentang mindfulness Islam ya, mindfulness Islam itu bentar saya oke. Nah, ihsan ya, ihsan ini menjadi pilar utama. Jadi sebenarnya kita itu dalam beragama ini sudah wajib ya. Kalau sudah ya syariat Islam itu wajib, iman itu wajib, ihsan itu juga wajib. Bukannya ihsan itu enggak wajib. Kalau kita berislam itu hanya menjalankan sholat, tapi tidak sadar kita itu menghadap siapa ya, ya gimana sholatnya kan gitu. Jadi kesadaran ketika sholat
Bahkan di dalam Islam itu kesadaran ketika kita hidup seperti ini. Ya, belajar mindfulness ini, kita belajar menyadari Allah sampai pada tingkatan perbuatannya, ya, menyadari zat, sifat, af'al. Ya. Jadi konsep mindfulness berbeda dengan konsep mindfulness Islam. Saya kira berbeda dengan konsep mindfulness pada umumnya. Ya, kalau konsep mindfulness Islam ini kita lebih menyadari Allah yang menciptakan alam semesta. Kalau mindfulness yang umum itu hanya menyadari alam semesta. Ya, misalnya menyadari nafas itu mindfulness biasa. Tapi kalau menyadari yang menggerakkan nafas itu konsep dalam mindfulness Islam. Ya, maka dalam Islam itu zikrullah itu harus setiap saat di dalam setiap nafas kita belajar untuk mindfulness, zikir nafas, artinya kita belajar untuk menyadari Allah yang menggerakkan setiap nafas. Nafas kita kan nggak pernah berhenti, Bapak Ibu. Nafas kita nggak pernah berhenti. Maka yang namanya sadar Allah itu kita menyadari dalam setiap gerak tubuh kita. Berzikirlah kamu ketika kamu duduk, berdiri, berbaring, gitu ya. Nah, ini namanya salat daim. Jadi sholat daim, sholat berterus-terusan, berkepanjangan, itu sebenarnya kesadarannya yang diteruskan itu. Setelah kita sholat sadar Allah, setelah sholat ya tetap sadar Allah, itu namanya sholat daim. Jadi jangan bingung sholat daim itu terus gimana gitu ya. Masuk sudah sholat kok masih rukuk, masih sujud, bukan begitu. Jadi kesadarannya itu dibawa tetap sadar Allah meskipun sholatnya sudah selesai. Itu namanya sholat daim. Ya, baik. Ya, sholat daim. Nah, maaf Bapak Ibu, sinyalnya hilang. Ya, saya pakai data, pakai IndiHome, macet. Kok nyebut nama ya? Ya, pakai jaringan tertentu itu macet di tengah jalan. Ya, baik, terima kasih yang sudah hadir, Pak Nasir, komennya terima kasih. Pak Adi tadi sebelum saya baca, saya tak bahas ini dulu ya. Ya, jadi saya ingin menekankan bahwa Islam itu sangat mengajarkan mindfulness, tapi masih jarang yang membahas. Nah ini mari kita Bapak Ibu menjadi pelopor, menjadi orang-orang awal yang mengibarkan bendera ihsan sebagai salah satu pilar yang tidak boleh ditinggalkan. Islam bukanlah hanya syariat, Islam bukan hanya aturan benar dan salah, tapi Islam ini adalah sebuah konsep yang lengkap, ya syariat, ya iman, ya ihsan. Kalau kita nggak sadar Allah, sholatnya nggak nganggu, nggak terpakai, batal. Dalam sisi pahala, dalam sisi syariat yang nggak batal, tapi ya nggak dapat apa-apa, cuma dapat capek aja, rukuk dan sujud capek, kayak orang puasa, cuma dapat lapar dan dahaga. Itu karena apa? Nggak ada kesadaran di situ. Kan sayang Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah sholat tahajud, duha, kemudian sholat 5 waktu, sunnah-sunnah. Kalau nggak sadar Allah, ya nggak dipakai sama Allah. Nah, kamu sholat itu ngapain? Akimi sholat li-dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, dirikanlah sholat untuk menyadariku. Ya kalau nggak sadar ya untuk apa? Ya tetap sholat aja biar nggak dosa. Tetap sholat, tetap sholat aja walaupun nggak sadar, gugur kewajiban, tapi nggak dapat apa-apa, tapi nggak dosa juga, gitu ya, karena itu wajib. Nah, mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu dalam
kesempatan-kesempatan saya menyampaikan tentang mindfulness ini, mari kita sama-sama untuk selalu sadar Allah di dalam setiap aktivitas, dalam setiap keseharian. Karena Islam ini sangat menekankan sekali adanya mindfulness. Ya mungkin Bapak Ibu asing lah, apa sih mindfulness itu, mindfulness Islam itu apa, mindfulness apalagi mindfulness zikir nafas itu apa. Karena memang ini tidak, atau mungkin ya jarang atau tidak pernah ada yang mengungkap tentang kajian ihsan itu dalam konsep mindfulness. Padahal ya kita tahu sendirilah agama-agama lain itu sudah menerapkan konsep mindfulness. Bahkan agama Kristen gitu, mereka itu sangat dekat dengan Tuhannya, bahkan dengan dalam berdoa itu doanya serius gitu loh. Coba bandingkan berdoanya mau makan orang Katolik, orang Kristen dengan orang Islam itu. Kalau orang Islam itu doanya kadang-kadang dilakukan, dinyanyikan malah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Bandingkan dengan doanya orang-orang Nasrani. Sungguh-sungguh gitu, Tuhan itu dekat gitu loh. Itulah satu bentuk kesadaran yang dibangun gitu. Nah kita ya mau nyanyi-nyanyi gitu, doa dinyanyi-nyanyikan. Ya, kalau anak TPA baru menghafal doa mau makan ya tidak apa-apa, mau sudah tua mah. Ya, doanya ya doa minta sama Allah, ada kesadaran Allahnya. Doa apa berdoa? Doa apa baca doa? Berdoa apa baca doa? Kan beda. Nah, kalau baca doa Allahumma barik lana fi benar itu baca doa. Tapi kalau berdoa kan berbeda, ada kesadaran di situ. Nah, maka Bapak Ibu, buku mindfulness zikir nafas ini mengajak kita untuk selalu sadar Allah di dalam setiap aktivitas. Ya, saya minta maaf kalau menjelek-jelekkan agama sendiri. Bukan agamanya yang jelek, orang-orangnya ini kurang sadar Allah. Ya, saya mengajak, saya bukan menjelek-jelekkan ya, mengajak. Biar saya sendiri juga kadang-kadang sok terlena, saya sendiri kadang-kadang ya kurang sadar lah. Nah, saya juga banyak yang harus saya koreksi gitu. Tapi satu hal bahwa saya terus berusaha untuk selalu selalu sadar Allah dalam setiap aktivitas. Ya. Nah, itu tentang mindfulness Islam bagian D. Tapi Ibu yang kemarin belum bisa mengikuti video saya sebelumnya ya, bagian A. Bab 1 bagian A. Oke, saya akan ya Pak Cahyo izin gabung ya Pak. Alhamdulillah dari jauh nih Pak Cahyo. Pak Izal kadang-kadang tidak, kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak, tapi tetap berusaha biar tetap sadar. Nah ini harusnya begitu Pak Izal. Kita ini manusia juga nggak sempurna banget ya. Seperti waliullah itu kan luar biasa, lupa sedikit aja udah sholatnya batal ya. Kalau kita ingat sedikit aja sholatnya nggak batal. Ingat sedikit, sadar sedikit. Baik ya, terima kasih yang sudah izin gabung. Waalaikumsalam Pak Muhammad Yusuf. Semoga Pak Bu tetap sehat walafiat dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, amin. Semoga Bapak Yusuf dan semua jamaah dan kawan-kawan bikin nafas semua dirahmati Allah, dimudahkan dalam sadar Allah. Ya, saya Pak Dedi yang dari mana? Purworejo. Iya Pak Dedi. Ini kita terus mengkampanyekan mindfulness. Saya masih kesulitan cari kata yang paling tepat. Mindfulness itu apa ya? Ya, kadang saya cari sadar penuh, nanti salah tafsir, salah ini. Ya beginilah, namanya zikir nafas itu kan sakral ya. Kalau dikasih bahasa Inggris mindfulness itu kan kesakralannya itu jadi berkurang. Itu yang saya inginkan. Jangan sampai zikir nafas ini kayak angker gitu loh Pak. Kalau sudah zikir nafas tingkatan wali, enggak juga ya.
kita ini kan berusaha untuk baik, itu berusaha belajar untuk baik. Nah, zikir nafas ini merupakan salah satu metode mindfulness yang bisa melatih, mendidik kita untuk menjadi lebih baik. Bukan terbaik lah ya, tapi lebih baik. Lebih baik bukan dikompetisikan dengan orang lain ya, lebih baik pada diri kita sendiri. Misalnya sekarang kita baiknya 10 dengan zikir nafas ya, meningkat menjadi 12, besok lagi menjadi 15 gitu. Tidak dikompetisikan dengan orang lain ya. Baik, kita dalam bab ini cukup 2 lembar di buku ini ya, cukup 2 lembar saja. Bapak Ibu bisa mengulang-ulang lagi di situ. Saya hanya memberikan sebuah motivasi kepada saya sendiri dan kepada Bapak Ibu agar terus menjalani hidup ini dengan mindfulness. Ya, hidup kita tidak akan panjang, hidup kita tidak akan terus-menerus, hidup kita akan selalu berkurang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kalau itu tidak kita gunakan dengan baik, maka ya sia-sia. Sia-sia Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, sisi agama yang belum banyak disentuh oleh umat Islam ini adalah ihsan. Dan ihsan sulit untuk dijelaskan, dan ternyata ketemu teorinya, yaitu tentang mindfulness ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu memahami konsep mindfulness Islam, yaitu menyadari Allah di sini dan saat ini, menyadari Allah, perbuatan Allah di sini dan saat ini. Ya, ingat ya Bapak Ibu, kata kuncinya adalah mindfulness Islam itu menyadari perbuatan Allah di sini dan saat ini. Ya, perbuatan Allah ya, perbuatan Allah ini implikasinya panjang Bapak Ibu. Implikasi daripada menyadari perbuatan Allah itu panjang, nanti akan banyak hal. Nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyadari apa yang diperbuat Allah Pak terhadap Bapak Ibu saat ini, itu akan sadar. Ya, kemarin ada salah satu kawan waktu malam Jumat, ya putrinya itu nangis, mungkin ada problem ya, nangis. Ya, kebetulan ayah dan ibunya belajar mindfulness zikir nafas. Nah, si anak ini juga belajar dan sudah pernah ketemu saya dan beberapa kali ke Padepokan. Kemudian bapaknya, ya kalau kamu sedih ya, kamu sadari sedihmu dan kamu terima. Bapaknya bilang gitu. Itu kan konsep mindfulness ya. Itu habis nangis itu bisa ketawa. Jadi menyadari dirinya nangis, loh kok saya nangis, ini kenapa gitu. Akhirnya nangis itu berubah jadi ketawa. Ini kan satu mindset yang berubah tuh itu. Langsung berubah 180 kan. Dari nangis kemudian langsung ketawa. Iya, kenapa saya menangis ya? Akhirnya ketawa. Nah, ini Bapak Ibu, maka sebenarnya banyak sekali peristiwa-peristiwa lucu ketika kita itu menyadari dan menerima itu. Ketika kita menyadari, kita marah kepada anak-anak, pada anak kita misalnya, iya ngapain saya marah ya? Ya kan, ibu-ibu itu kalau marah sama anak-anak kan biasanya, atau bapak juga marah-marah gitu, nanti kalau sudah sadar gitu gelo, iya kenapa saya marah ya. Nah itu coba kalau sadar sejak awal gitu loh, kan nggak mungkin marah-marah. Coba sadar sejak awal. Nah ini Bapak Ibu, ternyata akhlakul karimah di dalam Islam itu kuncinya ada di mindfulness ya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kalau saya banyak ngomong nanti tidak malah ngalor gitu, nggak karu-karuan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan terus belajar mindfulness zikir nafas ya di bab 1 bagian C. Insya Allah esok atau nanti malam, saya nggak tahu. Kadang-kadang seperti ini juga nunggu mood ya Bapak Ibu. Kalau nggak mood, misalnya saya menentukan habis asar gitu, itu
Saya nggak apa-apa, yang nonton sedikit nggak apa-apa, tapi nanti kan bisa diulang, tapi ada dayanya, ada daya moodnya itu ya. Moodnya itu kan nggak bisa saya rekayasa. Kalau pas mood itu ya saya kancing kamar saya minta waktu untuk saya memberikan apa yang urutan ini tadi, apa urutan di buku itu. Baik, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke Bapak Ibu, silahkan kalau mau meninggalkan. Oh, ini ada pertanyaan ya. Ini sesi apa namanya? Sesi serius. Sesi materi sudah selesai ya. Saya akan membaca komen-komennya dulu. Ya, yang pasti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semua yang sudah hadir. Oke. Baik, Pak Cahyo, Pak Pur izin tanya, kalau kata yakin jika disandingkan dengan sadar bagaimana ya? Apakah bisa dijadikan alat sebagai anchor atau patokan? Mohon pencerahan. Oh iya Pak. Jadi sadar itu sumbernya adalah yakin. Pak Cahyo sadar Allah, itu sumbernya yakin dulu dengan Allah, benar nggak Pak? Yakin dulu, saya yakin ada Allah, baru saya menyadari Allah. Ya, karena Allah ini kan nggak bisa Allah itu kan nggak bisa kita pikirkan, jadi harus kita yakini. Setelah kita yakin, kita sadari perbuatannya. Mungkin yakin ini lebih kepada tauhidul zat ya. Kita beriman kepada zat. Sedangkan menyadari ini lebih ke tauhidul af'al. Artinya kita menyadari perbuatan Allah. Jadi sangat dekat sekali ya. Orang sadar harus yakin, dan orang yang sudah yakin harus sadar. Baik. Terima kasih Pak Cahyo atas pertanyaannya. Ya, kadang sholat saya ini kayak, ini Pak Maheswari, kadang saya sholat ini kayak memenuhi kewajiban. Ya, itulah Pak. Mari kita perbaiki sama-sama ya Bapak Ibu, sholat kita agar lebih berkualitas. Mungkin secara kuantitas sudah, tapi lebih berkualitas. Kita sadari bacaan kita sadari gerakan kita, dan kita berinteraksi kepada Allah, kita memuji dengan penuh kesadaran dan penerimaan. Baik. Ya. Baik, sudah tidak ada lagi. Ya, sore ini insya Allah kawan-kawan dari Malang akan datang ke Padepokan. Mudah-mudahan dilancarkan perjalanannya dan bisa mendapatkan manfaat ya. Saya sambil menunggu yang dari Malang ini. Baik, demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.